Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang sarana syirik. Pertama-tama, materi akan dijelaskan oleh Diva. Syirik adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Dalam arti meyakini adanya Tuhan lain selain Dia sebagai yang disembah. Dengan kata lain, seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyembah tuhan-tuhan lain. Sarana syirik terbagi menjadi dua kata, yaitu sarana dan syirik. Sarana dalam bahasa Arabnya wasilah atau sesuatu yang mengantar kepada sesuatu lain. Sedangkan syirik berarti sesuatu perbuatan yang mempersekutukan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana syirik merupakan sesuatu yang dapat menghantarkan kepada sesuatu yang menjadikan kita melakukan hal-hal yang melenceng dari ajaran agama atau menjadikan kita mempersekutukan Allah. Macam-macam sarana syirik. Yang pertama ada tawasul. Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi olehnya. Ada dua macam tawasul, yaitu tawasul syar'i adalah tawasul yang ditetapkan oleh syariat, yakni yang memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis Nabawi. Maksudnya, mengambil wasilah atau perantara untuk terkabulnya doa. Yaitu, seseorang yang berdoa mengambil sebab-sebab yang dapat menjadikan terkabulnya doa. Sedangkan tawasul bid'i adalah tawasul yang tidak terdapat dalil yang membolehkannya. Bahkan diantaranya merupakan perbuatan kesyirikan. Berdoa kepada Allah, baik dalam bentuk doa permohonan seperti meminta sesuatu dan meminta diselamatkan diri dari bahaya, atau doa ibadah seperti rasa tunduk dan pasrah di hadapan Allah, kesemuanya itu tidak boleh dialamatkan kepada selain Allah. Memalingkannya dari Allah adalah syirik dalam berdoa. Allah berfirman, Robmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Tertulis dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Allah menjelaskan dalam ayat di atas, ganjaran bagi orang yang enggan berdoa kepadanya bisa jadi dengan doa kepada selainnya atau dengan tidak mau berdoa kepadanya secara global dan rinci karena takabur atau sikap ujub, meski tidak sampai berdoa kepada selainnya. Ada juga yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tidak ada yang selamat dari kesyirikan kecuali orang-orang yang diberi petunjuk dan penjagaan oleh Allah Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, di saat sakitnya yang beliau tidak pernah bangun lagi daripadanya, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kalau bukan karena itu, tentulah kuburan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditonjolkan. Tapi beliau takut akan hal itu atau takut dijadikan sebagai masjid. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan dan kuburan orang lain sebagai masjid karena beliau khawatir lahirnya sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan timbulnya fitnah karenanya.
yang barangkali hal itu akan membawa pada kekufuran sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aji. Ya, sikap guluh atau berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Janganlah kalian mengujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 3445. Berlebihan dalam menguji orang soleh, membuat gambar atau patung orang soleh tabaruk, atau mengalap berkah yang terlarang kepada orang-orang saleh. Patung dan gambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia dari kaum muslimin yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis atau penggambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap pelukis tempatnya di neraka. Lalu Allah membuat di setiap gambarnya makhluk yang akan mengazabnya di neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu Ibnu Abbas berkata, jika kamu harus menggambar, maka gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang melukis sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Dengan demikian menjadi kafir. Adapun orang yang melukis dengan tidak bermaksud seperti itu, maka dia telah melakukan dosa dengan sebab menggambar itu saja. Hal yang hampir sama adalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak disembah, tetapi bermaksud menandingi ciptaan Allah. Sikap ulu atau berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dari berlebih-lebihan dalam menguji orang soleh, membuat gambar atau patung orang soleh, tabaruk, atau mengalap berkah yang terlarang kepada orang-orang soleh. Patung dan gambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia dari kaum muslimin yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis atau penggambar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pelukis tempatnya di neraka. Lalu Allah membuat setiap gambarnya makhluk yang akan mengazabnya di neraka jahanam. Lalu Ibnu Abbas berkata, jika kamu harus menggambar, maka gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang melukis sesuatu yang disembah selain Allah, sedang dia mengetahui dan sengaja. Dengan demikian menjadi kafir. Adapun orang yang melukis dengan tidak bermaksud seperti itu,
maka dia telah melakukan dosa dengan sebab menggambar itu saja. Hal yang hampir sama adalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak disembah, tetapi bermaksud menandingi ciptaan Allah, yakni dia beranggapan bahwa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tujuan seperti ini berarti dia telah keluar dari tujuan agama tauhid. Kultus atau individu benda. Kultus adalah penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang, paham, atau benda. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang mengkultuskan para pembesar ini akan menyesal dan menyadari kesalahan mereka. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Kultus yaitu suatu yang dapat membawa pada kemusyrikan, sedang musyrik merupakan dosa besar yang tidak diampuni Allah sampai pelakunya benar-benar bertaubat. Menyeret pelakunya pada kekafiran yaitu bila orang yang menjadi tokoh pujaannya mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, mudah dibodohi orang lain karena pertimbangan akalnya sudah hilang diganti oleh pertimbangan emosi dan kedangkalan berpikir. Tidak mampu melihat kebenaran pada pendapat orang lain. Bagaikan orang yang buta matanya. Hati orang yang sedang kultus pun buta dari melihat kebenaran. Dia selalu menyalahkan orang lain, mudah menyesal dan putus asa, sebab tak kala yang dipujanya mengalami kebangkrutan, dia pun akan frustasi dan bangkrut pula, menimbulkan berbagai pertentangan, kebencian, dan permusuhan dalam masyarakat, karena pembelaan orang kultus terhadap pujaannya menimbulkan pertentangan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.